Sampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sangat sukses. Allahu Akbar. Yes. Oke. Baik. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian, ya. Bapak ingin mengecek absen kalian. Yang pertama, nanti kalau Ustadz panggil, maaf, kalau Bapak panggil nanti diangkat tangannya. Ya. Pak Aan, Hadir. Bu Herlina, Hadir, Pak. Aini. Baik, berarti semua sudah hadir. Artinya hari ini kalian masuk semua. Berarti alhamdulillah ya, sehat semua. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu silahkan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Pak Aan, silahkan disiapkan. Atau yang lainnya, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan Bu Bersih. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, belajar kita hari ini bisa menjadi lancar dan dapat memahami apa yang kita akan pelajari. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Hari ini, bulan apa anak-anak? Oktober. Bulan Oktober, Pak. Betul. Bulan ini bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober itu biasanya diperingati yang namanya Sumpah Pemuda. Ya. Sumpah Pemuda biasa diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Maka untuk mengenangnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa tadi, kita bisa meneladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh para pejuang kita. Dan kita yang belajar di sekolah ini bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita dari pahlawan-pahlawan kita. Selanjutnya, masih semangat anak-anak? Semangat. Baik, biar lebih semangat, kita tepuk semangat lagi, ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semua semangat. Ya, hari ini ya kita akan belajar meneruskan pelajaran yang sebelumnya. Coba anak-anak silahkan disiapkan bukunya. Buku pelajaran disiapkan. Kalau sudah disiapkan, hari ini kita akan belajar tematik
ya yang muatan materinya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Ya. Sebelum kita mempelajari ya apa yang akan kita pelajari, perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pantun berdasarkan ciri-ciri pantun secara teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat pantun tentang menjaga kesehatan tubuh secara mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat menyempurnakan pantun berdasarkan ciri-ciri pantun dengan benar. Selanjutnya, dapat mengumpulkan informasi gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Selanjutnya, dapat menganalisis cara pencegahan pada gangguan organ peredaran darah dengan tepat. Nomor 7, dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ peredaran darah dan cara pencegahannya dengan benar. Terakhir, dapat mendesain aktivitas dalam kehidupan sehari-hari dalam pola hidup sehat dengan tepat. Baik, jadi itu ya tujuan kita belajar hari ini. Biar lebih jelas, ya selanjutnya Bapak akan memutar ya sebuah video yang nanti kalian akan dapat mencermati ya dalam video tersebut. Ya, silahkan diperhatikan videonya. Kembali lagi kita belajar bersama tematik kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita awali dulu belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah kita bisa belajar dengan nyaman, dengan lancar, dan dapat memahami apa yang akan kita pelajari. Pernahkah teman-teman mendengar kata pantun? Pantun Pak, suaranya kurang keras. yang terikat beberapa aturan. Nah, full ini. Biasanya di dalam pantun itu terdapat pesan atau amanat dari yang membuat pantun. Maka tidak salah jika pantun disebut juga sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Dan bersaja AB. Kemudian, pantun digolongkan menjadi 3, yakni pantun anak-anak, pantun dewasa, dan pantun orang tua. Berikut adalah contoh pantun anak-anak, contoh pantun dewasa, dan contoh pantun orang tua. Contoh pantun anak-anak adalah sebagai berikut. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Selanjutnya, pantun dewasa. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah?
Contoh pantun orang tua. Enak benar tinggal di batu jajar. Segar udaranya, indah dan bermain. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, anak-anak, itulah tadi 3 golongan pantun. Selanjutnya, pantun ada juga beberapa jenis. Di antaranya adalah pantun nasihat, yakni pantun yang berisi nasihat. Yang kedua, pantun jenaka, yakni pantun yang isinya lucu atau jenaka. Selanjutnya, ada pantun agama, yakni pantun yang isinya nasihat tentang agama. Nah, anak-anak, materi tentang bahasa Indonesia. Mungkin sampai di sini tentang video, tentang pantun tadi. Ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Ya, Pak. Ayo, monggo, Bu Nuril. Pak mau tanya, apa pantun itu harus bersaja ABAB? Apakah pantun itu harus bersaja ABAB? Ayo, kira-kira ada teman-teman yang bisa menjawab? Saya, Sebelum Pak. Bapak menjawab, ya, silakan, Malika. Iya, karena ciri-ciri pantun itu salah satunya bersaja ABAB. Iya, betul. Karena salah satu ciri pantun itu adalah bersaja ABAB. Loh, Pak, apakah nggak boleh bersaja AA atau BB saja? Kira-kira boleh enggak? Tidak boleh. Tidak Pak. boleh. Ya, kenapa? Karena salah satu ciri pantun adalah bersaja ABAB. Kalau bersaja AA nanti itu ada sendiri, yakni yang namanya puisi atau gurindam dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Pak. Tidak, Sudah Pak. paham? Sudah. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham. Coba dibuat kelompoknya. Bapak pengen membuat kelompok pada kalian, silahkan dibuat kelompok, kemudian mendiskusikan apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Ya, silahkan dibuat kelompok. Kelompok yang pertama, Aan, Nuril, dan Aini. Dan Iya, yang kedua, Pak. Iva, Pristi, Malika, dan Herlina. Silahkan diskusi. Pak. Nanti setelah selesai diskusi, ada salah satu dari teman kalian yang menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silahkan diskusi, anak-anak. Sudah selesai diskusinya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Ya, Pak. Ayo. Kalau sudah selesai, siapa yang berani menyampaikan apa yang telah didiskusinya tadi? Kalau berani menyampaikan, nanti Bapak akan kasih kalian sebuah penghapus yang berani. Ayo, silakan. Siapa? Saya, Pak. Ayo, Aini, silakan. Yang dapat saya pahami dari pelajaran hari ini adalah ciri-ciri pantun. Satu bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran dan baris 3 dan 4 disebut isi. Bersaja ABAB. Betul, bagus sekali, tepuk tangan buat Aini. Ya, ini ada reward dari Bapak, silahkan diambil penghapusnya di depan. Ya, Ya, terima baik kasih, anak-anak. Pak. Jadi ya, hari ini kita sudah selesai muatan pelajaran yang pertama tentang bahasa Indonesia, yakni mempelajari tentang pantun, ciri-cirinya dan lain-lain. Nah, selanjutnya, loh, kok ngantuk? Ngantuk ya teman-teman? Iya, Lapar, Pak. Pak. Biar nggak ngantuk, coba berdiri.
Tangannya ditaruh di depan dada. Taruh depan dada, ya. Kemudian dibuka sambil ambil napas yang dalam, ya. Tahan, lepaskan. Taruh depan dada, tarik napas lagi. Yang dalam, terus, lepaskan besok. Jangan, dilepaskan sekarang ya. Kalau dilepaskan besok bahaya ya. Bahaya kalau dilepaskan besok. Nanti nggak bisa ikut pelajaran. Baik, sudah? Tidak ngantuk lagi? Tidak. Baik. Kalau masih ngantuk lagi, nanti kita akan bermain tentang tepuk atau yang sebagainya. Baik, anak-anak. Selanjutnya, setelah kita melakukan perenggangan tadi, kita bisa pikiran kita menjadi fresh, lebih fresh kembali. Ya. Selanjutnya, yang berhubungan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, tentang kesehatan, ya, tentang perenggangan tadi, kemudian kita ambil nafas. Tapi yang kita pelajari hari ini tidak tentang pernapasan, tapi tentang organ peredaran darah. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video yang akan Bapak putar, ya. Silahkan diperhatikan. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang tematik kelas 5, tema 4, subtema 3. Pembelajaran pertama dengan muatan pelajaran IPA. Dalam muatan pelajaran IPA kali ini, kita akan belajar tentang gangguan organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah yang pertama adalah anemia, kemudian hipotensi, hipertensi, leukemia, jantung koroner, dan stroke. Untuk lebih lanjut, mari kita simak apa yang disebut dengan anemia. Penyakit anemia adalah penyakit yang terjadi karena kadar hemoglobin dalam darah terlalu rendah, atau orang biasa menyebutnya dengan kurang darah. Untuk mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Anemia itu ditandai dengan muka pucat, mudah lelah, dan sering pusing. Selanjutnya, hipotensi. Hipotensi terjadi ketika kondisi tekanan darah berada di bawah batas normal, yakni 90/60 mm Hydra-Gerum. Ini adalah kepala pusing, penglihatan menjadi buram, nafas pendek, dan dehidrasi. Hipotensi biasa terjadi, yang pertama adalah kehamilan, yang kedua konsumsi obat-obatan, dan yang ketiga adalah pendarahan. Gangguan organ peredaran darah yang ketiga adalah hipertensi. Hipertensi terjadi karena tekanan darah di atas batas normal, yakni 140/90 mm Hydra-Gerum. Dari hipertensi itu biasanya yang pertama adalah karena usia yang sudah lanjut. Yang kedua, kebiasaan merokok. Yang ketiga, gangguan ginjal. Dan yang keempat adalah kecanduan alkohol. Gejala penderita hipertensi biasanya yang pertama adalah kepala pusing, kemudian penglihatan menjadi buram, detak jantung tidak teratur, dan
nyeri di dada, serta sulit bernapas. Gangguan peredaran darah yang selanjutnya adalah leukemia. Leukemia adalah karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya di atas normal. Gangguan organ peredaran darah yang selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner ini adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung itu tersumbat oleh timbunan lemak dalam darah atau kolesterol. Gangguan organ peredaran darah yang selanjutnya adalah stroke. Stroke ini adalah penyakit yang menyerang bagian saraf pada otak yang disebabkan oleh penyumbutan atau pecahnya pembuluh darah. Bapak bentar, ya. Kira-kira dari apa yang sudah diperhatikan dalam video tadi, kira-kira ada yang ditanyakan dari materi ini? Silakan Ya, yang mau Pak. bertanya. Saya. Ayo, silakan, Kristi. Mengapa kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah, Pak? Mengapa kita harus menjaga kesehatan Menjaga organ kesehatan. peredaran darah? Ayo, Iya. siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Saya, Pak. Ayo, Viva, silakan. Karena kesehatan peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jika organ peredaran darah terganggu, tubuh kita menjadi tidak sehat. Betul, ya. Jika organ peredaran darah kita sudah terganggu, maka tubuh kita pun juga tidak akan sehat, ya. Makanya kita harus senantiasa menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Dengan apa? Dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang teratur, dan pola hidup yang sehat. Ketika kita sudah menjaga organ peredaran darah kita secara baik, maka kita menjadi sehat dan kita akan bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah supaya kesehatan senantiasa tercurahkan kepada kita sekalian. Baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak ada, berarti anak-anak semua sudah paham. Coba didiskusikan apa yang sudah Bapak dan video paparkan tadi. Silahkan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya tadi. Yang muatan bahasa Indonesia. Yang kelompok 1, Aan, Nuril, dan Aini. Dan kelompok 2, Iva, Pristi, dan Malika, serta Herlina. Silahkan didiskusikan. Kalau sudah selesai, nanti silahkan disampaikan apa hasil diskusinya. Silahkan didiskusikan. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah? Siapa yang berani menyampaikan diskusinya akan kasih reward dari Bapak berupa bolpen. Ayo, silakan. Saya, Pak. Ayo, silakan. Malika. Yang dapat saya pahami dari pelajaran hari ini adalah dengan olahraga yang teratur dan makan makanan yang sehat, maka organ peredaran darah kita akan menjadi sehat dan kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan lancar. Bagus, tepuk tangan buat Malika. Betul sekali. Silahkan, ini pulpennya diambil di depan ya. Ya, Pak. Nah, baik. Selanjutnya, berarti kalian sudah paham tentang bahasa Indonesia dan IPA tadi. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian lembar kerja. Silahkan nanti dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini silahkan
dikerjakan, Ustaz bagikan. Nah, Iya, Pak. kalau ada pertanyaan, Ya, Pak. silakan bertanya kepada Bapak. Ya, Pak. Sudah selesai? Iya. Sudah. Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah, selanjutnya, sebelum Bapak akhiri pelajaran kita hari ini, jadi intinya pelajaran kita hari ini adalah tentang apa? Yang pertama, tentang pantun. Ya, Pantun. pantun, kemudian jenis pantun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara menjaga organ kesehatan serta apa namanya gangguan kesehatan pada organ Peredaran darah. kesehatan darah. Ya, mungkin itu dulu dari Bapak. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Silahkan nanti dipelajari lagi di rumah, ya, supaya nanti ketika ada soal-soal yang seperti tadi bisa mengerjakan. Dan yang pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang SBDP, ya, yakni tentang cerita bergambar atau komik, ya. Silahkan juga nanti sebelum apa namanya sampai sekolahan sudah dipelajari di rumah, sehingga nanti sampai sekolah Bapak sudah menjelaskan, kalian juga sudah bisa memahami dengan baik. Baik, mungkin itu dari Bapak. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum Bapak akhiri, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dari Bapak ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Pak Ishak. Oke, makasih Bu. Masukannya buat Pak Darmaji. Yang pertama kaitannya dengan lagu tadi Pak, lagu kebangsaan tadi, Ya, Pak. itu ya menurut lebih baik itu apa instrumennya saja Pak. Jadi kan ada nyanyian dari anu ya. Jadi melatih siswa untuk apa namanya menghafal lagu juga ya. Jadi biar apa lebih baik lagi, lebih apa lebih penghafalan lagi untuk siswanya biar tambah apa hafal lagu-lagu nasional. Itu. Kemudian yang kedua tadi saya lihat di videonya panjenengan yang pertama itu apa namanya kartunnya ya, karikaturnya lebih baik. Itu sudah bagus Pak sebenarnya Pak ya. Cuma saya pikir gini, kok enggak Pak Darmaji aja gambarnya itu. Ternyata muncul lagi di belakang ternyata di video kedua itu ya. Ya itu Pak. Nah, kemudian ketika panjenengan apa namanya ganti muatan ya, itu sudah bagus dengan apa namanya siswanya disuruh ice breaking dengan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Itu maksud saya seperti itu. Jadi itu sudah masuk. Tapi jenengan itu yang belakangnya sebelum jenengan menyuruh siswa, itu jenengan menyampaikan muatan bahasa Indonesianya. Jadi itu tidak perlu disampaikan, Pak. Jadi tidak perlu disampaikan muatannya. Jadi sudah bagus. Mau beralih ke muatannya itu sudah bagus jenengan mengajak siswa untuk apa? Ice breaking yang kaitannya dengan materi itu sudah bagus menurut saya seperti itu. Videonya itu suaranya kurang keras Pak. Gitu. Iya. Jadi tadi diingatkan sama Bu Pristi tadi ya. Ini tadi ambil speaker. Jadi ya. Jadi apa namanya lebih volume lebih dikeraskan lagi. Itu. Untuk secara keseluruhan sudah bagus Pak. Ada apa namanya mungkin ya videonya pakai KineMaster ya Pak ya buatnya ya. Iya. Ya tulisannya nggak hilang Pak. Pak,
Kemarin kan sudah ada sebenarnya, cuma mau ganti background itu susah, nggak bisa kalau nggak ada tulisannya. Iya, kan masternya yang gratis ya Pak ya. Yang gratis. Mungkin itu Pak masukan dari saya. Makasih. Matur nuwun Pak Ishak. Sami. Terima kasih Pak Ishak. Selanjutnya kalau dari saya, pertama memang video ya. Beberapa video memang belum standar menurut saya. Suara ya memang ini kita dituntut sih untuk PPG ini memang beda ya. Kalau ngajar biasa kan video kita ambil punya YouTube yang lain kan selesai. Nah ini kan masalahnya diharapkan pakai punya kita sendiri. Nah itu. Nah saran saya video yang kedua itu kesannya nih Pak, kesannya kayak dari dokter Pak. Atau dodol obat ya. Motivator Bu. Akibat hipertensi. Wah, itu kayak dodol obat ya. Kaguyan Pak, ojo diambil hati ya Pak ya. Jangan diambil hati. Ini kira guyonan saya. Loh Pak Darmaji jadi dodol obat gitu. Nah ini masukan apalagi pakai itu kayak penyuluh gitu kan, pakai batik ada epleknya gitu kan. Wah laris manis ini. Ini guyonannya. Artinya menurut saya tujuannya baik, terkadang menjadi berbeda. Ini pikiran nakal saya aja. Apa namanya? Kalau di TikTok atau apa itu kan memang gambar-gambar yang menarik menurut saya bisa diambil. Hipertensi itu gambar apa yang kepalanya merah kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah diterangin temen-temen lah Pak, maksud saya. Itu dodol jamu. Siap. Nah itu satu untuk video kedua jadi bagi saya menjenuhkan Pak. Apa istilahnya memang kelihatan orangnya tetapi menerangkan hipertensi dan seterusnya itu kan bisa dengan penugasan, diskusi, terus anak-anak itu presentasi kan itu lebih menarik dari gambar-gambar. Atau gini, misalkan nih setiap kelompok diberi gambar yang hipertensi atau kepala migrain apa-apa ini apa kenapa kayak gitu dengan gambar itu kelompok satu mendiskusikan gambar satu misalkan kelompok dua mendiskusikan gambar dua itu saya yakin lebih menarik daripada dengan nerangin hipertensi adalah dan seterusnya. Nah itu inspirasi ini aja ya masukan untuk pembuatan video. Yang kedua, tadi itu memang ya videonya suaranya cuwili ya Pak, kecil. Nah volumenya, saya apalagi ada hujan nggak dengar sama sekali sebenarnya. Nah tapi ya karena ada tulisannya insya Allah ini. Nah itu memang harus lebih menarik. Nah bagaimana menarik itu yang namanya video itu adalah visual dan audio. Jadi bukan ke kinestetik atau praktek bukan, tetapi bagaimana tampilan gambar sama audio itu menjadi kunci. Dua-duanya meskipun kuncinya diisi ya, tapi gambar dan audio itu menjadi salah satu kunci. Upin Ipin itu menarik karena kan ke visualnya menarik. Nah setelah itu terus bahasa dan kayak gitu kan. Artinya kalau muatan isinya ya sama aja dengan Unyil. Kenapa Unyil lah? Videonya Unyil begitu, gitu. Nah ini contoh bagaimana video itu menjadi menarik. Nah apa namanya? Punya Pak Darmaji tujuannya banyak banget ya Pak Ishak ya, sesuai dengan indikator sepertinya. Nah itu kan bisa dimanfaatin, maksud saya kenapa sebenarnya kayak punya Bu Iva tadi kan setelah berdiskusi kelihatan proses strateginya.
Jadi apa strateginya menggunakan diskusi atau apa? Kalau yang begitu memang itu yang lama ya, artinya sesuai dengan indikator. Nah kalau sesuai dengan indikator memang akhirnya banyak banget. Nah itu jadi 4 kan gitu bisa. Nah yang kedua untuk tujuan. Nah sehingga strateginya terlihat sejak awal. Nah untuk strategi jenengan tadi kan sebenarnya juga diskusi ya. Nah, di RPP kan diskusi. Nah, diskusi lagi-lagi adalah pembentukan kelompok. Nah, kita bagi nih kelompok, Bapak minta menjadi kelompok 3 atau 4 gitu. Ini dengan paling adil, paling bagus dalam strategi pengelompokan itu salah satunya adalah dengan berhitung. Yang perempuan berhitung, yang laki-laki berhitung. Nah sehingga kalau boleh ketemu, tapi insya Allah kalau MI boleh ya Pak ya ketemu, maksudnya satu meja bareng-bareng gitu kan boleh masih. Belum. Tapi anak-anaknya biasanya malu. Ya untuk anak-anak kita kan kalau kita mau ini kan nanti kan untuk PPL-nya artinya berhitung. Nah itu terus bentuk meja ini itu menjadi penting. Nah terus bentuk nanti kalau luring bentuk bentuk meja dan bentuk kelas itu menjadi penting. Artinya mau kelas yang duduk berbaris gini atau mau U atau berkotak-kotak dan seterusnya itu menjadi Oke, itu tadi saya melihatnya memang yang hari ini masih 2 orang itu untuk diskusi itu belum terlihat bagaimana representasinya seperti apa dan seterusnya. Nah, di akhir punya Bu Iva tadi memotivasinya sudah cukup. Misalkan usulan saya buat pantun yang tentang kesehatan bisa nggak anak-anak? Nah, istilahnya gini, pantun apa gitu, gara-gara ternyata ibu saya darah tinggi kayak gitu, atau pak gurunya darah tinggi atau gurunya darah tinggi. Artinya pancingannya ke sana. Jagalah kesehatan, memang motivasi kayak gitu di akhir ini. Mungkin kalau bisa, kalau enggak ya tadi apa Pak Ishak istilahnya introduction untuk mau pindah ke peredaran darah tadi itu udah bagus. Nah, cuman jangan diterangkan lagi. Lebih lebih tegas gitu Pak, lebih suaranya juga lebih kencang, harusnya lebih kencang. Oke, itu masukan dari saya. Pak Bu Hafiz. Yang tadi yang gojlokan saya Bu Iva, ini saya gojlokan tuh biasa kayak gitu. Agak-agak orangnya cemburan udah.